Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka kabar gembira bagi para jamaah sekalian yang datang ke majelis ilmu pada sore hari ini dengan niatan yang lurus, dengan niatan yang bersih. Karena sebagaimana yang Nabi sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa yang meniti jalan dengan ikhlas keluar melangkahkan kakinya menghadiri majelis ilmu, maka begitu pula Allah memudahkan langkahnya kelak menuju surganya. Maka mudah-mudahan majelis ini menjadi salah satu majelis yang kelak dapat kita kenang kembali perkumpulannya di surga nanti insyaallah. Nah baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi disampaikan sebagai prolog ya oleh Bapak Saiful Anwar ya, bahwa kita hadir ini ke majelis ilmu, maka kita bersikap juga sebagai seorang ahli ilmu kelak ya, sebagai penuntut ilmu. Nah, sebagai penuntut ilmu, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa al-ilmu saydun wa kitabuhu qaiduhu. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Nah, kalau kita berburu ke suatu tempat, nah, kemudian kita melihat satu bidikan yang sangat bagus, nah, itu ibaratkan sebagai ilmu, dan kita penuntut ilmu adalah ibaratnya sebagai pemburu gitu ya. Maka sebagaimana seorang pemburu, maka kita siapkan akalnya, hatinya untuk melesatkan fokus pada satu tujuan, kepada hewan buruan itu. Nah, ketika kita hadir di majelis ilmu, maka hewan buruan itu adalah ilmu-ilmu. Karena sebagaimana hewan buruan yang lalu lalang pergi cepat ke sana kemari, ilmu juga seperti itu jemaah sekalian. Ilmu kadang sampai ke sini langsung keluar lagi, nggak sempat diikat. Ada juga yang nggak mampir sama sekali mungkin. Ya, maka kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberikan taufik dan hidayah dan dimudahkan dalam memperdalam ilmunya insyaallah. Nah baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini merupakan lanjutan daripada pertemuan berikutnya, bahwa pada sesi kali ini kita ditegaskan kembali mengenai di antara fungsi Ramadan. Fungsi Ramadan kali ini yaitu adalah sebagai tarbiyah. Tarbiyah itu secara bahasa adalah pendidikan. Ya, jadi sehingga kalau kita urutkan dari sebelum-sebelumnya, sesi kali ini adalah untuk membentuk pola atau sistem, sehingga ketika Ramadan berlangsung kita sudah jelas nih programnya seperti apa. Dan ketika Ramadan berakhir, nah pola itu bisa kita jaga sehingga tidak Ramadan berakhir maka program-program yang kita bangun pada Ramadan ini berakhir juga. Nah pada pola ini insyaallah, pada sesi ini insyaallah kita akan bangun pola itu melalui tarbiyah, sistem tarbiyah yang Allah selipkan di bulan Ramadan ini. Nah baik, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia ini telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya rupa, dari segi jasadiah, dari segi fisik, kemudian pun dengan dalamnya, psikis ya. Dan berkaitan dengan psikis ini bahkan Allah lebih jelas lagi dalam tafsirnya. Salah satunya dalam firman Allah yang lain, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah dalam diri kita ya, yang Allah ciptakan ini, dalam diri kita itu terdapat dua dorongan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dorongan yang senantiasa mengajak kita untuk terdorong kepada hal yang buruk, ada juga dorongan untuk kita terdorong kepada hal-hal yang baik dalam ketaatan. Nah maka ketika kita masuk dalam Ramadan ini,
kita dididik oleh Allah agar dorongan-dorongan yang buruk tadi dihentikan, sehingga fisik kita dilemahkan. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, kemudian tidak mendekati pasangan-pasangan kita dalam kurun waktu tertentu. Fisik kita dilemahkan. Nah, untuk apa? Untuk mereset kembali. Nah, lebih jauh dari itu, ya, sebelum kita memasuki Ramadan, bahkan 11 bulan ke belakang, ya, mungkin kita pernah terombang-ambing, ya, pernah tersentuh oleh hal-hal yang syubhat, oleh hal-hal yang kurang jelas. Nah, sehingga ketika kita masuk Ramadan ini, kita direset lagi, ya. Kita ditekan dorongan-dorongan yang fujur, dorongan-dorongan yang buruk, dan ditingkatkan dorongan-dorongan yang positifnya. Nah, baik. Kita awali dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, berkaitan dengan syariat diturunkannya puasa ini. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kita ketahui, ma'asyiral muslimin, setiap pendidikan atau proses dalam membentuk sesuatu pasti ada tujuan atau output yang akan dihasilkan. Nah, dalam Ramadan ini di sini Allah jelas menerangkan bahwa tujuan atau output yang kelak dihasilkan daripada proses tarbiyah Ramadan ini agar kita memiliki karakter takwa, menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini setidaknya memiliki beberapa kriteria. Nah, salah satunya disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Ali, ma hiya taqwa?" Apa takwa itu? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan, At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Jadi takwa itu ketika kita memiliki sifat atau hati kita tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Yang kedua, karakter daripada takwa ini wal amalu bima fit tanzil. Jadi ada dorongan dalam diri kita untuk mengamalkan apa yang telah Allah turunkan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam ayat-ayat lainnya, entah yang terkandung dalam hadis maupun ayat-ayat alamiah yang ada dalam alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, waridho bil qalil. Di antara karakter orang yang bertakwa itu senantiasa ridho atau merasa cukup terhadap sesuatu yang sifatnya sedikit, dalam artian material. Jadi tidak serta-merta harus memuaskan hawa nafsu. Nah, intinya ke sana. Jadi orang yang bertakwa tidak mengorientasikan terhadap nilai-nilai yang tinggi dalam keduniawian. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Jadi orang yang bertakwa itu akan senantiasa memiliki menyusun rencana yang cerdas untuk mempersiapkan bekalnya untuk kelak di masa depan. Dan masa depan kita tentu di akhirat. Dan bekal kita di sini dengan di akhirat tentu berbeda. Setiap tempat punya bekal yang berbeda. Kita di dunia bekalnya apa? Di akhirat tentu beda lagi bekalnya. Nah, maka dari itu kita perlu bersungguh-sungguh nih dalam mengikuti tarbiyah ini, tarbiyah selama Ramadan ini. Nah, Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, dalam diri kita itu terdapat setidaknya 3 unsur. Terdapat 3 unsur. Yang pertama, unsur qalb atau ruh, ya, hati yang menjadi remote-nya. Yang kedua ada unsur akal atau akal. Yang ketiga ada unsur jasad atau fisik. Nah, ketiga-tiganya ini saling berkaitan erat gitu ya. Kalau kita lihat dalam sejarah peradaban Islam itu selalu memprioritaskan terhadap pembentukan tadi yang pertama ruh atau qalb, ya. Sehingga kalau kolbunya sudah bagus, ruhnya sudah baik, akal dan fisik akan ikut baik. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. Kalau kita lihat, mungkin kita juga menyadari, ya, kalau kita lihat peradaban sekarang mungkin yang diutamakan entah akal ataupun jasad gitu ya. Jadi lebih mengutamakan tampilan atau lebih mengutamakan akal-akalnya, berwawasan untuk berpikir bebas, tapi mematikan ruhnya, sehingga karakter-karakter pada masa ini mati gitu ya. Karakter-karakter Qur'aninya mati. Nah,
Itulah yang sering dilupakan. Nah, sehingga dalam proses tarbiyah ini ada 3 unsur tersebut yang menjadi objek sasarannya. Yang pertama qalbu atau ruh kita, kemudian ada akal, dan yang ketiga adalah jasad. Nah, ruh ini selalu menjadi nomor 1. Ya. Kenapa nomor 1 terus? Karena jasad maupun akal itu akan sirna beriringan dengan waktu gitu ya. Terlebih kalau kita misalnya lihat dalam Quran surat Toha. Dalam Quran surat Toha di situ Allah menjelaskan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha tukhrijunakum taratan ukhra gitu ya. Jadi dari tanah kita diciptakan, kemudian jasad kita akan kembali menyatu dengan tanah, menjadi tanah lagi, dan kemudian kita akan dibangkitkan lagi. Hancur jasad itu. Berbeda dengan ruh. Kalau ruh, sebagaimana dalam hadis Nabi, innama nasamatul mu'minina tayrun yu'allaku fi syajaratil jannah. Kalau ruh-ruh orang-orang mukmin itu, mereka itu seperti burung-burung yang berterbangan, kelak kemudian mereka bertengger di pohon-pohon surga. Jadi Allah selamatkan ruh-ruh ini. Nah, sehingga itu ruh itu yang harus kita persiapkan, yang harus kita didik, yang harus kita poles gitu ya, agar senantiasa menjadi atau memiliki aura yang positif. Nah, dari ruh itu kemudian akan terbentuk nanti pola-pola yang beriringan dalam amal-amal kita, sehingga terbentuklah amal yang soleh. Nah, baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam kaitannya tarbiyah ini, tentu tarbiyah itu merupakan satu sistem atau proses, dan lembaganya atau tempatnya disebut dengan madrasah. Jadi anggaplah Ramadan ini sebagai madrasah bagi kita semua. Dan bagi kita semua, dalam satu madrasah atau dalam satu proses pendidikan tentu akan ada satu titik di mana kita akan lulus dari tempat itu. Nah, begitupun dengan Ramadan, kita akan melalui Ramadan ini. Namun ketika kita melalui Ramadan ini, apakah kita akan sesuai dengan tujuan itu, ataukah akan seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, Nabi pernah mengatakan berkaitan dengan syahadatuz zur ya. Syahadatuz zur. Syahadah itu kesaksian, az-zur itu artinya palsu ya. Kalau zaman sekarang itu syahadah itu artinya ijazah. Jadi kalau saya dulu pernah nanya sama syekh saya itu, Syekh, ma hiya syahadatuz zur? Syahadatuz zur itu apa? Kata syekh itu, syahadatuz zur itu ya seperti itu, ijazatul jamiah katanya, seperti ijazah tempat kalian belajar ya, kayak ijazah sekolah kita itu kan. Kata syekh itu, ijazah itu kan banyak nilai-nilai, tapi apakah nilai-nilai itu murni mencerminkan kompetensi kita, kemampuan kita, ataukah seperti apa? Bukankah banyak yang kosongnya katanya. Ya bang, mau bagaimana lagi? Memang faktanya seperti itu jika kita lihat gitu ya. Nah, jangan sampai Ramadan ini, ketika kita keluar dari Ramadan, kita mendapatkan seperti ijazah yang isinya nilai-nilai kosong aja, cuma gambaran-gambaran aja, cuma pengakuan dusta bahwa dia sudah berpuasa, dia sudah sholat tarawih, dia sudah melakukan tadarus Quran, tapi esensinya apakah dia mendapatkan dampak dari amal yang dia lakukan, ataukah amalnya itu justru kosong gitu. Nah, maka dari itu perlu kita sesuaikan gitu dengan cara-cara yang sesuai dengan Rasulullah ajarkan, dengan kurikulum-kurikulum yang Nabi pernah lakukan bersama para sahabat gitu ya. Sehingga dengan cara itu insya Allah amal-amal kita tidak akan kosong, dan peringkat takwa tadi insya Allah akan mudah melekat pada diri kita. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian ada hal yang menarik dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Nah, di sini Allah mengisyaratkan perintah puasa dengan lafaz as-siyam. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran ini, perintah puasa itu ada 2 diksi, ada 2 lafaz. Pertama, Allah pernah menyebutkan dalam surat lain, misalnya dalam surat Ali Imran atau dalam surat Maryam. Di situ Allah pernah mengisyaratkan puasa itu dengan lafaz saum, ya, saum. Misalnya, inni nadartu lirrahmani sauma, kata Siti Maryam, dengan lafaz saum. Nah, sedangkan perintah puasa ini dengan lafaz siyam, gitu ya. Ini tentu bukan hal yang bisa kita lewatkan begitu saja. Ada hal yang menarik di sini. Ketika Allah mengisyaratkan puasa dengan lafaz saum gitu ya. Nah, di sini bedanya kalau kita buka tafsirnya, saum itu tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu ya. Jadi sifatnya
masih umum dan tidak tidak selengkap aturan yang kita laksanakan dengan syariat puasa yang kita lakukan saat ini. Misal, pada saat itu Siti Maryam itu melakukan shaum atau berpuasa dengan cara bagaimana? Lam ukaliman nasa salasata ayyam gitu ya. Siti Maryam itu berpuasa dengan cara tidak berbicara kepada manusia lain selama 3 hari. Kalau makan aja, minum aja. Dan itu istilahnya shaum. Atau misal kita contohkan lagi. Misal hari ini kita berhenti untuk tidak menonton TV seharian penuh. Nah itu bisa kita istilahkan dengan shaum, ya. Shaum daripada TV. Ya. Atau misalnya kita mau berhenti sementara untuk tidak makan nasi, ya. Maka kita istilahkan dengan shaumur ruz, ya. Berpuasa nasi. Nah, berbeda dengan siam yang Allah tuliskan syariatnya dalam Al-Baqarah 183. Di sini dengan menggunakan lafaz as-siyam. Nah, lafaz as-siyam ini tentu terlebih menggunakan alif lam, ya. Jadi isim ma'rifat. Jadi Allah menurunkan siyam di sini, kata ulama, dengan tata caranya, dengan hukum yang berlakunya, dengan ketentuan, makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi siyam ini bukan puasa sekedar puasa, tapi puasa dengan tata cara dan ketentuannya gitu ya. Harus kita laksanakan. Sehingga kalau kita laksanakan sesuai dengan aturannya, akan terbentuk dampak yang sesuai dengan Allah turunkan, sesuai dengan yang Allah kehendaki gitu ya. Misalnya dalam hadis Nabi, as-siyamu junnatun gitu ya. Siam itu atau puasa itu kalau kita lakukan sesuai dengan aturan Allah, maka akan terbentuk junnah. Junnah itu perisai gitu ya. Nah tentu perisai itu akan terbentuk kalau siam tadi kita lakukan sesuai dengan aturan yang Allah turunkan. Misalnya fala yarfuth wala yajhal. Ketika bersiam kita tidak diperkenankan untuk berkata yang kotor, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, tidak melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan seterusnya. Nah jika kita ikuti aturannya, maka akan terbentuk junnah tadi, ya. Nah, baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, sehingga dalam Ramadan ini kita akan adopsi kurikulum nabawiyah, ya. Jadi kita ambil dari kitab Jami Sahih Bukhari, ya. Jadi lumayan kitabnya tebal. Nah, dalam kitab Jami Sahih Bukhari tersebut kurang lebih ada 97 bab atau 97 bahasan. Dan bahasan tentang saum, tentang siam, tentang puasa itu terletak pada bab ke-30. Di situ banyak sekali puluhan hadis dan kita coba rangkum gitu. Sehingga setelah kita rangkum terdapat setidaknya ada 5 hal yang berkaitan dengan pola atau program yang dapat kita lakukan selama Ramadan dan bagaimana cara untuk menjaganya sehingga setelah Ramadan berakhir ini amalan-amalan itu masih tetap terjaga. Bahkan mungkin secara otomatis terjaganya tanpa kita sadari. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama. Di sini untuk amalan yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggiatkan interaksi dengan Al-Quran, ya, interaksi dengan Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa Ramadan merupakan syahrul Quran. Dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi antara Ramadan dengan Al-Quran kaitannya sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Ada Ramadan pasti ada Al-Quran gitu ya. Nah sehingga interaksi-interaksi dengan Al-Quran yang harus kita giatkan selama Ramadan ini tentu kita harus punya porsinya, harus punya polanya, sehingga tidak bisa kita asal-asalan gitu ya. Nah tentu ada menunya, sehingga kalau kita urutkan setidaknya kita bisa mengambil dengan 3 cara ya, dengan 3 menu. Pertama, interaksi kita bisa melalui qiraah, ya, melalui qiraah. Yang kedua melalui tilawah. Mungkin yang pernah mendengar qiraah tilawah, apa bedanya nih? Nah, tentu ada bedanya. Yang pertama qiraah, yang kedua tilawah, yang ketiga tahfiz, ya, tahfiz. Nah, yang pertama tadi interaksi kita dengan Al-Quran bisa melalui qiraah. Qiraah itu artinya membaca. Jadi membaca.
Nah, interaksi-interaksi kita dengan Al-Quran ini tentu sesuai dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan selama Ramadan ini. Misal dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dijelaskan, Kana Jibrilu ya'ti Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam fi lailati Ramadan wa yudarasuhul Quran, gitu ya. Jadi pada setiap malam Ramadan ini Jibril itu datang mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling mempelajari Al-Quran, menyimak bacaan Al-Quran, untuk menjaga keontentikan Al-Quran intinya. Dari segi lafaz, dari segi makna, dari segi rasm, dari segi hukum dan seterusnya. Jadi semua dijaga gitu ya. Dan itu Nabi lakukan setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Ya. Bermulazamah gitu ya bersama Jibril. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan, bahkan ketika memasuki tahun wafatnya Nabi itu sampai lebih dari 1 kali gitu melakukan review Al-Qur'annya gitu ya, dari mulai bacaan dan seterusnya. Nah, porsi yang pertama kita bisa melakukan qiraah. Qiraah ini artinya membaca. Jadi kita bisa mentargetkan bacaan kita selama Ramadan ini. Misal kita punya target Ramadan ini khatam 1 kali misalnya, berarti per hari 1 juz. Nah, kalau misalkan berat kita bisa bagi lagi. 1 juz ada 10 lembar. Kita bagi per sholat wajib misalnya 2 lembar. Ya. Jadi 2 kali 5 10. 1 hari 1 juz. Atau untuk meringankan lagi misalnya, sebelum sholat beriringan dengan qobliyahnya maka 1 lembar. Setelah sholat fardu 1 lembar. Bisa kita siasati gitu. Nah, sehingga kita punya target dalam qiraah ini ya. Tentunya ini bagi yang sudah bisa membaca gitu ya. Nah, berbeda porsinya kalau kita belum lancar membaca atau mungkin belum bisa membaca. Maka yang kita giatkan adalah tahsin ya. Kita perbaiki bacaannya. Kita perbaiki mulai dari sifatil huruf, makharijul huruf, dari mulai ilmu-ilmu tajwidnya. Dan itu wajib ya ketika kita mempelajari Al-Qur'an. Nah, baik. Sehingga kalau kita mulai gitu ya polanya dengan belajar tahsin, maka kita akan lebih mudah dalam nanti ke level berikutnya ya. Karena level-levelnya qiraah tadi yang 3 level itu berbeda tingkatannya. Nah, dalam qiraah ini kita mantapkan dulu dalam bacaannya ya, dari segi bacaan, terlebih dalam segi tadi tahsin kalau misalkan kita belum. Nah, sehingga harus ada yang berubah ya, harus ada peningkatan ketika kita memasuki Ramadan ini. Harus ada peningkatan. Yang tadinya belum bisa membaca, berarti tingkatannya harus bisa membaca minimal. Yang sudah bisa membaca minimal sudah mulai menelusuri makna-maknanya, tadabbur. Yang sudah kemudian levelnya naik lagi untuk mengamalkan dan seterusnya ya. Nah, adapun yang kedua, interaksi yang kedua, caranya kita bisa lakukan dengan tilawah ya. Tilawah ini secara bahasa ya membaca juga. Secara bahasa membaca juga. Namun secara makna, tilawah ini lebih kepada makna gitu ya. Lebih kepada inti daripada apa yang kita baca. Jadi dalam artian lain tilawah ini lebih kepada kajian ya. Kita tidak cukup membaca, tapi kita juga mengkaji isi daripada apa yang kita baca dalam Al-Qur'an. Itu tilawah gitu ya. Bisa sistemnya dengan secara tematik, misalnya per 1 surat kita bahas, atau per ayat kita bahas tafsirnya, atau bisa juga dengan cara apapun gitu ya. Misal kita ingin bahas tentang wanita, maka kita hadirkan ayat-ayat tentang wanita, dan itu lengkap sekali dalam Al-Quran gitu ya. Misalnya ketika kita membaca surat An-Nur, dalam An-Nur itu kalau kita lihat tafsirnya, ada satu athar dari Umar bin Khattab yang mengisyaratkan bahwa kewajiban para suami untuk mengajarkan surat An-Nur kepada para istri. Jadi kita itu wajib mengajarkan Al-Quran, salah satunya surat An-Nur kepada istri kita. Kira-kira sanggup gak? Ya. Maknanya, tafsirnya, sanggup gak kira-kira? Nah, kemudian kalau kata Umar, kalau misalnya kita tidak sanggup sebagai suami, maka kita wajib mengizinkan istri kita untuk menghadiri kajian-kajian bersama para ulama. Nah, jadi nomor 1 tetap prioritasnya kita yang mengajarkan sebagai suami. Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa.
Bukan hanya pelindung fisik, pelindung nafkah, tapi pelindung ilmu juga. Penyosok pemasok ilmu bagi istri-istri kita. Nah, baik. Adapun yang ketiga, jenis interaksi yang bisa kita lakukan yaitu tahfiz. Kita coba untuk memulai menghafalnya, ya. Memulai untuk menghafalnya, bisa per ayat, bisa mulai dari surat-surat pendek, atau bisa kita mulai untuk kembali merefresh hafalan-hafalan sebelumnya gitu ya, untuk menjaga kualitas bacaannya. Dan lagi-lagi level 2 dan 3 ini, tilawah dan juga tahfiz ini tidak akan berjalan mulus kalau dalam qiraahnya belum lulus gitu ya. Terlebih dalam qiraah, dalam tingkatan membacanya. Nah, jadi tetap kuncinya adalah tahsin. Ya. Kalau kita ingin lancar interaksi dengan Al-Quran, maka kita tekankan dalam perbaikannya, memperindah bacaan Al-Quran. Ya. Sekarang banyak sekali ya bisa kita lakukan untuk mulai memperbaiki bacaan Quran kita. Banyak sekali karangan-karangan ulama, kitab-kitab tajwid, kitab-kitab makhrijul huruf gitu ya. Tinggal kita akses gitu ya. Bahkan sudah banyak sekali terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia. Itu memudahkan untuk kita semua. Nah, kemudian masyaallah muslimin, Al-Qur'an ini mesti kita giatkan sebab Al-Qur'an ini adalah kitab mukjizat. Ya. Dalam ayatnya saja tadi kita temukan Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setidaknya ada 3 fungsi Al-Quran di sini. Allah sebutkan. Pertama sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Yang kedua sebagai bayyinat, sebagai penjelas. Kemudian sebagai furqan, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Nah, sehingga banyak sekali fungsi Al-Quran ini berdasarkan nama-namanya. Nah, maka interaksi kita juga harus lebih sering, harus lebih intens dengan Al-Quran. Ya. Ibaratnya kalau kita misalkan menghendaki untuk membeli satu barang yang baru, misalnya satu barang elektronik, tentu kita akan mendapatkan buku panduan. Nah, agar kita bisa mengaktifasi atau bisa menjalankan barang tersebut, kita baca dulu buku panduannya. Apakah cukup sampai dibaca saja? Tidak. Kita harus memahami langkah-langkahnya gitu ya. Setelah kita pahami langkahnya, baru kita aplikasikan, kita pasang. Begitupun Al-Quran. Al-Quran pun akan memberikan dampak yang luar biasa ketika kita mengikuti level-levelnya. Kita membaca, ada dampaknya. Kita mulai untuk memahaminya, ada juga dampaknya. Kita coba untuk mengamalkannya, banyak lagi dampaknya ya. Jadi Al-Quran ini merupakan betul-betul kitab mukjizat ya. Karena kalau kita lihat buku-buku ciptaan manusia misalnya ya, ada buku-buku cerita atau buku-buku karangan manusia banyak sekali. Itu motif manusia, motif orang-orang untuk membaca karangan manusia yang lainnya itu hanya sekedar ingin tahu saja, supaya tahu, oh ternyata bukunya ini. Dasarnya itu motivasinya. Berbeda dengan Al-Quran. Motivasi orang memegang Al-Quran dan membacanya itu berbeda-beda. Ada yang membaca motivasinya untuk apa membaca Al-Quran? Oh, aku ingin mendapatkan ketenangan. Ada yang seperti itu. Ada yang membaca Al-Quran motivasinya untuk mencari obat, sebagai obat, karena Al-Quran juga sebagai obat. Ada yang membacanya karena diniatkan untuk menjadi obat. Ada yang seperti itu. Ada yang membacanya diniatkan untuk mencari keberkahan, ada juga gitu ya. Nah, jadi Al-Quran ini lengkap sekali. Makanya tidak diragukan Al-Quran merupakan kitab mukjizat. Nah, baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dalam Al-Baqarah dijelaskan juga ayat 187 gitu ya. Nah, di situ ayat 187 ini menjadi dasar bahwa kita itu harus memiliki program atau kurikulum yang baik dalam Ramadan ini gitu ya.
Nah, di sini uhilla lakum lailatus shiyamir rafathu ila nisaikum. Panjang sekali ayatnya sampai kita temukan di sana ada ayat tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai dengan malam. Nah, kalau kita baca terjemahnya saja, kita yang bisa salah paham. Apakah berpuasa sampai dengan malam hari? Ya, tentu tidak. Maksud daripada ayat ini tsumma atimus shiyama ilal lail. Nah, inilah yang menjadikan dasar bahwa Nabi itu membentuk pola di bulan Ramadan ini agar amalan-amalan kita itu banyak, dan banyak bukan hanya banyak namun juga berkualitas. Nah, tsumma atimus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah ibadah siam itu sampai dengan malam hari. Nah, siam itu tentu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu terbenam matahari itu belum disebut lail. Dari segi ilmu waktu itu disebutnya muqaddimatul lail atau penghantar malam. Adapun lail atau malam hari itu kata ulama yaitu dari mulai waktu isya sampai dengan waktu sahar. Sahar. Jadi sahar itu waktu yang singkat antara sepertiga malam sampai dengan sebelum terbit fajar. Nah, itu waktu sahar. Sehingga kalau kita beribadah di situ disebut dengan ibadah sahur. Nah, sahur itu ya ibadah yang dilakukan pada waktu sahar. Nah, jadi kalau kita rincikan lagi, ternyata ibadah ritual pada bulan Ramadan ini tidak terbatas pada berpuasa saja, qiyamul lail saja, tidak. Ya. Jadi ada paket siang dan paket malamnya. Gitu. Di siang hari kita maksimalkan. Kalau di siang hari mungkin kita kurang bisa memaksimalkan. Contoh dalam tadi interaksi kita dengan Al-Quran. Di siang hari kita disibukkan dengan urusan kita bersama manusia lainnya, bersama kewajiban-kewajiban kita lainnya. Maka kita maksimalkan di malam harinya, ya, sesuai dengan apa yang Allah sabdakan, sesuai dengan yang Allah firmankan. Atimus shiyam ilal lail, sampai dengan malam hari. Jadi malam hari juga merupakan ladang untuk amal kita di bulan Ramadan ini. Ya. Nah, kemudian yang pertama kita bisa maksimalkan itu di waktu-waktu antara siang ataupun malam harinya, gitu ya. Bahkan lebih khusus lagi nanti 10 hari terakhir beda lagi, ya. Bahkan kita dianjurkan untuk mengurangi tidur, bahkan ada yang meninggalkan tidur, itu ulama itu menganjurkannya. Nah, untuk mengisi dengan amalan-amalan lainnya. Nah, kemudian kurikulum yang kedua, program yang kedua, selain daripada interaksi kita dengan Al-Quran, kita harus menggiatkan sedekah, sedekah dalam kurung infak, gitu ya. Nah, kenapa dikhususkan infak lagi? Karena sedekah dan infak berbeda, gitu ya. Sebagaimana siyam dan saum berbeda, maka infak dan sedekah berbeda. Mungkin kalau kita dengar dalam masyarakat kita, dalam budaya kita, ya nggak ada bedanya, sedekah ya sedekah, infak ya infak gitu. Padahal dari segi syariat berbeda. Kata ulama, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Jadi tidak terikat, perbuatan baik apapun sedekah. Kenapa kita digiatkan untuk berinfak pada bulan Ramadan? Karena zakat fitrah syariatnya turun pada bulan Ramadan. Dan syariat zakat ini juga tidak dilafadzkan dengan zakat, tapi dengan sedekah. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta kalian sedekah. Dalam artian maknanya zakat, gitu ya. Nah, jadi sedekah itu setiap perbuatan baik, tidak terikat dengan material ataupun non material. Sedangkan infak yang kita giatkan di bulan Ramadan ini, nah itu terbatas. Infak itu sesuatu yang kita keluarkan bersifat material, gitu ya. Bersifat material. Nah, ini selaras dengan apa yang Nabi sabdakan dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Kana Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Nabi SAW sesungguhnya adalah manusia yang paling dermawan, gitu ya, sebelum Ramadan. Bahkan karena ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bahkan kedermawanannya akan meningkat lagi ketika memasuki Ramadan. Nah, jadi kata ulama kalau dibariskan, ketika bulan-bulan lainnya dikumpulkan orang-orang yang paling dermawan di antara orang miskin dan orang kaya, maka Nabi yang paling dermawan.
Bahkan ketika masuk Ramadan, kedermawanan Nabi lebih dermawan lagi daripada tingkatan Nabi yang sebelumnya. Jadi Nabi itu dalam urusan kedermawanan tidak ada tandingannya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi lapang maupun sempit gitu ya, Nabi melakukan kedermawanannya gitu ya. Nah, bahkan dalam lanjutan hadisnya, kedermawanan Nabi itu disifati dengan angin yang berhembus. Saking cepatnya. Jadi saking dermawannya Nabi itu seperti angin yang berhembus, terasa dan sudah berlalu begitu saja. Jadi tidak terlihat dan tidak menempel untuk diungkit-ungkit oleh dirinya gitu ya. Seperti angin yang berhembus gitu. Nah, maka bagi kita ini menjadi salah satu dorongan untuk menggiatkan infak kita gitu ya pada bulan Ramadan ini. Dan perlu kita rinci juga, infak ini terbagi juga, ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Yang wajib tentu tadi yang utama zakat, karena sifatnya material, zakat wajib. Yang kedua nafkah atau nafkah kita kepada istri, kepada keluarga itu wajib ya. Misalnya dalam zakat, tadi dalam zakat itu disyariatkan, dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 misalnya, atau dalam ayat yang lain. Nah, kalau dalam At-Taubah ayat 60 itu di situ dijelaskan bahwa dalam zakat itu jelas peruntukannya bagi siapa gitu ya. Ada beberapa asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian dalam infak yang sunnah juga bisa kita lihat gitu ya, dalam Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum lil walidain. Jadi sedekah, adapun untuk infak yang sunnah yang sifatnya material selain daripada zakat dan nafkah, kita bisa tunaikan kepada 5 yang utama. Pertama untuk lil walidain, untuk orang tua ya. Kita giatkan tuh infak kita untuk orang tua. Kemudian wal aqrabin, untuk keluarga atau untuk orang-orang terdekat, aqrabin, orang-orang terdekat. Di sini ulama banyak menafsirkan orang-orang terdekat itu seperti ada 2. Yang pertama keluarga-keluarga yang dekat, entah adik, kakak, ataupun keluarga lainnya yang terdekat gitu ya. Dan yang kedua ditafsirkan oleh ulama itu orang-orang yang dekat dengan kita, bisa tetangga kita ya, atau sahabat kita. Nah, maka kita punya peluang untuk berinfak kepada mereka. Kemudian lil walidain wal aqrabin wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa ibnas sabil, dan kepada orang yang berada dalam jalan Allah gitu. Nah, maka itulah ladang-ladang. Dan selain daripada 5 itu ya bebas kepada siapapun kita melakukan infak. Kita melakukan atau mengeluarkan infak kita. Nah, kemudian kalau kita lihat juga masyaallah muslimin, syariat infak ini itu termaktub di dalam, salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, syariat infak ini juga ya, ketika kita menginfakkan harta kita itu itu diawali oleh Allah dengan kalimat iman ya. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman ya. Jadi kalau kita berinfak, nah, ini juga menjadi resep gitu ya, agar amalan yang lain, amalan kita itu bukan hanya infak, entah bacaan Al-Quran, entah sholat sunnah dan lainnya. Nah, ini menjadi modal utama bagi kita agar amalan itu tidak pernah terputus, bahkan otomatis akan berlanjut. Bagaimana? Nah, pertama kita niatkan motif daripada amal yang kita lakukan itu karena dasar iman. Misal kita berinfak, kalau kita berinfak itu banyak sekali motivasinya banyak sekali. Misal kita berinfak karena kasihan sama orang, kita berinfak karena iba, karena merasa simpati kepada orang. Nah, itu terbatas. Ketika kita melihat orang itu sudah mapan, apakah kita akan terus memberinya? Nah, ada yang menyetopnya, tidak gitu ya. Nah, tapi kalau kita didasari dengan keimanan tadi ya, misalnya dengan mengimani ayat tadi, ayat tentang infak kepada orang tua, kepada aqrabin, kepada yatim. Nah, kalau kita mengimani ayat tadi, maka
apapun kondisinya, tidak ada pertanyaan lagi dalam hati, akan terus mengalir infak kita tanpa ada perdebatan dalam hati, karena didasari dengan iman. Nah, kenapa? Karena dalam iman itu ada dua hal. Pertama ada kepatuhan, ya, ada kepatuhan. Yang kedua ada sifat mudawwamah. Ya, kalau kita sudah ikat amalan kita dengan dasar iman, maka kita akan patuh dengan ayatnya. Oh, ternyata ayatnya menunjukkan demikian. Kita mengimani dan kita patuh dengan ayat tersebut. Kemudian kita mengamalkan, dan dari amal itu akan muncul keberkahan berupa sifat mudawwamah, atau dalam bahasa lain istiqomah. Nah, jadi istiqomah itu mustahil muncul kalau tidak didasari dengan dasar iman. Kalau kita beramal karena dasar selain daripada iman, ya akan luntur dengan waktu sendirinya. Entah membaca Al-Quran, belajar, tadarus dan lain sebagainya. Jadi ketika Ramadan berakhir, jadi amalan-amalannya juga berakhir, ya wajar, karena mungkin ada kesalahan dalam niatan kita, dalam dasar yang kita bangun dalam diri kita. Mungkin dasar imannya belum kuat di situ. Nah, jadi kita kuatkan lagi. Kemudian dalam membentuk polanya juga, dalam iman itu kelak akan melahirkan amal. Setelah amal nanti akan keluar amal soleh, gitu ya, soleh. Ya, jadi dari iman itu tidak langsung amal soleh, bisa juga amal dulu baru amal soleh. Amal soleh inilah yang nanti akan menjadi bekal, gitu ya, karena sudah berbuah pahala. Begitupun dengan amalan saum kita dianjurkan untuk memagarnya, dasarnya adalah dengan keimanan dan pengharapan pahala. Imanan wahtisaban, gitu ya, dengan dasar iman dan dasar pengharapan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin. Adapun yang ketiga, tadi yang pertama interaksi dengan Al-Qur'an, yang kedua menggiatkan infak maupun sedekah, gitu ya. Yang ketiga adalah memperbanyak amalan-amalan baik. Tidak terbatas amalan baik apapun. Bahkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, gitu ya. La tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka anta munbasit. Jangan kamu batasi kebaikan itu seperti ini. Kamu berbicara dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum saja, itu buahnya sangat banyak, kata Rasulullah, dari Allah. Jadi ketika kita bersenyum saja, itu banyak sekali kebaikan. Dan tentunya bukan sekedar senyum. Ketika senyum kita menghadirkan kebahagiaan di wajah orang lain, nah itulah yang berbuah, yang disebut dengan sedekah, kebaikan. Nah, tentunya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan amalan dengan cara memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa. Nah, doa ini cukup istimewa juga kaitannya dengan Ramadan ini. Bahkan syariat tentang doa ini juga Allah letakkan dalam barisan, dalam lembaran ayat tentang puasa, gitu ya. Dalam Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jadi Allah meletakkan ayat tentang doa di situ, ya, bukan tanpa alasan. Tentu kaitan antara doa dengan Ramadan dan ritual ibadah lainnya sangat berkaitan erat, gitu ya. Sehingga doa ini merupakan bentuk daripada sedekah lainnya, atau bentuk daripada amalan-amalan baik yang lainnya adalah doa, gitu ya. Bahkan bisa kita temukan ayat-ayat tentang doa ini, ya, yang berkaitan erat dengan bulan Ramadan. Misalnya dalam surat Az-Zariyat ayat ke-18 misalnya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur, pada waktu sahar, orang-orang yang beriman kepada Allah mereka akan berdoa memohon ampunan Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian banyak sekali bisa kita maksimalkan doa ini di waktu-waktu mustajab juga. Dan ini menjadi salah satu amalan yang rutin sekali dilakukan oleh para sahabat, gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW memotivasi sahabat, bahkan kalian, kata Rasul, untuk urusan garam saja minta sama Allah, doa sama Allah.
Jadi kita harus menggantungkan, memang kita itu harus menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Dan itu membentuk pola tauhid yang bagus, Pak. Membentuk pola akidah yang kuat ketika kita hanya menggantungkan sesuatu kepada Allah. Bukan berarti kita lebay, enggak. Justru bagus. Bagian daripada keimanan kita adalah kita berharap, kita berserah diri, segala urusan kita gantungkan sama Allah. Nah, sehingga dengan fasilitas doa ini, dasar-dasar ketauhidan kita juga akan terbangun kembali ketika kita landasi doa itu dengan penuh tawakal, dengan penuh pengharapan dan seterusnya. Doa ya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan gitu, ketika kita memanjatkan doa di malam hari ketika orang-orang lain terlelap tidur, maka doanya itu laksana anak panah yang melesat gitu ya, yang melesat dan tepat pada sasarannya. Jadi saking tajamnya doa yang kita panjatkan, terlebih pada bulan Ramadan. Terlebih pada bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dan waktu-waktu yang spesial yang bisa kita manfaatkan gitu ya, untuk berdoa. Dan tidak ada satupun doa yang tidak Allah kabulkan. Baik. Nah, adapun yang kelima, ya, amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini untuk mengisi ibadah-ibadah kita antara siang dan malam, yaitu kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah gitu ya. Secara umum maupun secara khusus. Secara umum ya, kita berpuasa tentu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Secara khususnya ya, kita bisa membentuk pola-pola lainnya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya dalam waktu-waktu khusus, misalnya secara khusus mendekatkan diri, misalnya di 10 hari terakhir ada syariatnya i'tikaf ya. Maka itu merupakan waktu yang tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Nabi SAW beriktikaf dan tidak sendiri. Bahkan Nabi membangunkan keluarganya, mengencangkan ikatan sarungnya dan membangunkan wa'aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Saking apa? Untuk memotivasi bahwa Ramadan ini jangan disia-siakan, harus diisi. Siang bahkan malam hari pun tinggalkan tidur, bangun kata Nabi, bangun, isi dengan ibadah ya. Kemudian kita juga bisa membentuk pola abdan syakura atau hamba yang bersyukur. Nah, abdan syakura ini bisa kita bentuk dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya di bulan Ramadan ini tidak heran ketika kita membaca surat Al-Insan, misalnya surat Al-Insan ayat yang ketiga misalnya, imma syakira wa imma kafura. Banyak sekali orang yang kufur, heran gitu. Dan sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam segi nikmat yang telah Allah berikan, kufur dari segala yang telah Allah perintahkan. Maka bagaimana pola takwa tadi akan terbentuk kalau seperti itu gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah juga, maka ini antara 1 sampai dengan 5 saling berkaitan erat, masyaallah muslimin. Tidak bisa kita pisahkan. Interaksi kita dengan Al-Qur'an, nah itu sangat berkaitan erat. Nah, ketika kita menghindari Al-Qur'an atau mungkin mulai mengurangi Al-Qur'an interaksinya, maka pola yang kelima ini susah untuk kita bangun. Kita tidak akan bisa mencapai derajat taqarrub ilallah, dekat dengan Allah gitu ya. Bahkan Nabi itu sampai mengeluhkan kepada Allah ya, misalnya dalam surat Al-Furqan. Di situ ada Nabi mengeluhkan bahwa Al-Quran ini dijauhi oleh umatku gitu ya. Dalam surat Al-Furqan misalnya. Ayatnya saya kurang lupa. Nah, hadzal Qur'an mahjura. Jadi Al-Quran itu menjadi sesuatu yang dijauhi oleh umat Nabi Muhammad. Nah, ketika Al-Quran menjadi sesuatu yang dijauhi dan ada obsesi-obsesi lain bagi manusia daripada Al-Quran, maka pola taqarrub ilallah ini tidak akan pernah bisa dibangun. Begitupun dengan tadi infak. Ketika infak
tidak didasarkan atas keimanan, maka tidak bisa juga kita melakukan membangun pondasi untuk taqarrub ilallah, membangun pondasi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitupun dengan yang ketiga, misalnya memperbanyak atau membiasakan amalan-amalan baik. Begitupun dengan yang keempat, kita memperbanyak doa yang menjadi pondasi dari ketauhidan dan akidah kita, misalnya. Maka saling berkaitan erat satu sama lain, masyaallah muslimin. Baik, masyaallah muslimin, selanjutnya dari kelima poin tadi, itu merupakan kurikulum yang diwariskan oleh Nabi. Kalau kita peka gitu ya untuk membuka apa-apa yang telah diwariskan oleh Nabi dalam tadi Jami' Sahih Bukhari. Setidaknya ada 5 hal tadi. Sehingga kalau kita maksimalkan 5 hal tadi untuk mengisi entah siang ataupun malam kita, maka insya Allah Ramadan ini kita akan menjadi insan yang lebih mudah untuk menggapai derajat tattaqun, derajat takwa. Di samping daripada 4 kriteria takwa tadi, maka 5 hal ini juga bisa menjadi landasan pokoknya. Karena ini sesuai dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin." Banyak sekali orang yang berpuasa, namun puasanya tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Wa rubba qaimin, dan banyak juga orang yang melakukan qiyam, namun qiyamnya itu hanya sebatas bangun dan duduk saja. Jadi hanya sia-sia. Maka dari kesemua itu kita maksimalkan semuanya, dasarkan ya, dari mulai sekarang dan seterusnya, dasarkan segala amal ibadah kita adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Pertama, landaskan, kita sandarkan dengan keimanan kita kepada Allah. Maka kita riset lagi. Kalau misalnya selama ini kita masih ada sangkut paut hati kita dengan selain Allah, kita masih terpaut oleh benda, kita terobsesi dengan yang lainnya, maka kita coba untuk hilangkan. Sehingga keimanan ini akan bersih, dan keimanan yang bersih akan melahirkan amal yang soleh, dan amal soleh itu sifatnya akan mudawwamah ketika didasari dengan keimanan yang bersih. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syahadatuz zur, golongan orang-orang yang kelak mendapatkan lembaran-lembaran kosong saja, yang hanya sekedar pengakuan saja gitu ya. Maka dengan cara seperti ini insyaallah kita akan maksimalkan dan kita lakukan amalan-amalan kita agar lebih berkualitas lagi. Selanjutnya Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran ini, maka tadi ya, tidak bosan-bosan kita ingatkan lagi untuk senantiasa lebih giat gitu ya, terlebih dalam kualitas, menjaga kualitas bacaan kita ya. Jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Al-Quran ini sesuatu dan momen yang sangat istimewa. Segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran pasti ikut terbawa mulia ya. Misal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui perantara Jibril. Maka Jibril menjadi salah satu malaikat yang paling mulia di antara malaikat lainnya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Dan Ramadan menjadi salah satu bulan yang paling mulia di antara 11 bulan lainnya. Kemudian Al-Quran turun pada satu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Dan malam itu menjadi satu-satunya malam yang terbaik di antara malam-malam lainnya yang pernah kita lalui. Karena apa? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummah." Maka umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Sebab apa? Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi penghulunya para nabi di antara nabi-nabi sebelum-sebelumnya. Sebab apa?
di antaranya Al-Quran. Maka tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi kita. Jika kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka salah satu jalannya, akselerasi jalannya adalah melalui Al-Quran. Orang yang terbata-bata mendapatkan kemuliaan. Bahkan orang yang mahir ada juga kemuliaannya. Nah, yang salah ketika kita menjaga kondisi kita dan tidak bergerak untuk meningkatkan kualitasnya. Misal saat ini kita masuki Ramadan, kemudian kita tidak menghiraukan kondisi kita bahwa kualitas bacaan kita masih belum optimal. Nah, maka keuntungan tadi bisa saja gugur karena kelalaian kita. Ya. Tapi kalau kita memaksimalkan potensi ini, waktu ini, maka banyak sekali keuntungannya. Ya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin berkaitan dengan Ramadan Syahrul Tarbiyah demikian. Ya. Adapun simpulannya, tarbiyah ini, Ramadan ini merupakan satu tempat, ya, satu tempat untuk menempa diri kita melalui sistem tarbiyah yang Allah turunkan melalui Ramadan ini, di mana potensi-potensi buruk, dorongan-dorongan buruk dalam diri kita ini ditekan sekuat-kuatnya. Dengan cara fisik kita dilemahkan dan seterusnya, setan-setan dibelenggu dan seterusnya. Dan dorongan-dorongan untuk kebaikan, ketaatan justru dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan taqarrub ilallah melalui hablum minallah, mendekatkan hubungan kita dengan Allah, maupun melalui interaksi kita dengan sesama manusia. Maka ada syariat untuk berinfak. Dengan cara berinfak, maka kita bisa bertaqarrub ilallah. Nah, kemudian dengan melalui proses tarbiyah Ramadan ini dengan baik, maka insya Allah kita akan mudah dalam meraih predikat takwa tadi. Di mana takwa tadi minimal ada 4 indikator yang harus kita penuhi. Terciptanya rasa takut dalam diri kita kepada Allah. Rasa takut ini bukan berarti kita takut yang tidak bermakna, melainkan takut bahwa kita takut tidak mampu untuk menjaga kewajiban kita kepada Allah, dan takut ingkar kepada segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Itu rasa takut yang dalam indikator takwa tekankan. Yang kedua, kita punya dorongan untuk mengamalkan Al-Quran dan isinya. Kalau selama ini mungkin kita hanya membaca ayat-ayat tentang makanan haram, ayat-ayat tentang keindahan-keindahan Baitullah, ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sesama manusia, maka mulai saat ini kita amalkan isinya. Kita jauhi perkara yang haram, kita dekati Baitullah, rumah-rumah Allah, kita giatkan lagi amal-amal soleh kita. Kemudian indikator takwa yang lainnya, kita tekankan diri kita agar bersifat qanaah, gitu ya, ridho terhadap sesuatu yang sedikit. Jangan pernah terobsesi dengan sesuatu hiasan-hiasan dan kilauan-kilauan dunia. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa kilauan dunia ini sebetulnya hakikatnya ujian bagi orang-orang kafir. Justru orang-orang muslim itu, orang-orang yang beriman itu, kilauannya adalah ujian yang lain. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Syarat masuk surga itu ya kita akan ditempa kegelisahan, kepahitan, dan goncangan-goncangan. Misal sekarang kita berpuasa, nah ini merupakan suatu kepahitan bagi kita secara manusiawi. Namun secara iman, maka ini adalah jalan menuju surga. Nah, kemudian indikator takwa yang terakhir yang harus kita penuhi dalam rangka meniti jalan kita kepada Allah, yaitu kita hendak mempersiapkan bekal terbaik kita untuk kita songsong masa depan yang baik di akhirat nanti. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon maaf. Selanjutnya ada apa? Hadiah. Baik, bagi siapa yang mau menjawab atau yang mau bertanya. Baik,
Kalau gitu saya coba itu aja ya. Coba kuiskan aja. Coba siapa yang bisa membaca surat Al-Fatihah dengan lantang? Baik, silakan. Ini lumayan Al-Quran. Interaksi kita akan lebih intensif. Insyaallah. Baik. Ya. Ini kalau tidak diambil jadi milik ustadznya. Oh gitu. Ada yang mau nyoba? Ya, baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Oh silakan. Ayo maju. Enggak. Kum berdiri. Dia berdiri. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan isti'ala. Lidah diangkat. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Rabbil B-nya tipis. Rabbi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. I jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf dha ya. Lidah pinggir bersentuhan dengan gigi geraham bawah. Dha waladdallin tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah, barakallahu fiik. Selamat. Barakallah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Ada yang mau nyoba? Baik, masyaallah muslimin, mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada yang bermanfaat kemudian bisa kita amalkan untuk perbaikan diri kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada golongan hamba-hamba Allah yang dapat meraih maghfirah ya, meraih ampunan pada bulan Ramadan ini. Kemudian juga kita bisa maksimalkan untuk menjadi manusia yang bertakwa pada bulan Ramadan ini. Baik, saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nanya, silakan. Insyaallah. Tadi saya tertarik sebenarnya. Saya tertarik tadi itu ada 3 pernyataan. Antara pikiran, kolbu, sama tubuh biasa. Jadi yang 3 unsur utama sebetulnya yang menjadi
esensi utama pengendalian diri. Nah, ini kelihatannya virus kan. Kadang-kadang antara pikiran dengan kolbu kita itu sudah tidak nyambung. Contoh, kalau kolbu kan kita berharap adanya keikhlasan, adanya ridho, adanya tawakal. Misalnya contoh hari ini betul, apakah saya datang kemari ini karena ada makanan atau karena ada keikhlasan? Biasanya itu ada satu unsur lagi tambahannya, itu emosi, tubuh itu dengan emosionalnya. Jangan-jangan saya datang ke bagian makanan, emosi lain. Ya, jadi ini menarik. Puasa itu sebetulnya esensi utamanya di pikiran kita dalam konteks untuk mengendalikan nafsunya. Kedua, di kolbunya untuk masuk ke dalam zona ikhlasnya. Tapi yang paling penting pada pengendalian tubuhnya, pada esensi emosinya. Ini kira-kira sarannya gimana, Ustaz? Agak berat sedikit pertanyaannya. Karena saya lihat tadi lagi sholat, rendang ya. Kadang-kadang mengganggu kolbu juga ya. Jadi niat betul. Nah, yang kedua pertanyaan begini yang menarik juga tentang niat. Nah, ini betul Pak Anwar mengatakan niatkan dulu. Nah, kebiasaan untuk niat ini kadang-kadang apakah perlu lafaz dalam doa dalam konteks yang dipilihkan atau untuk niat yang dalam bahasa kita ya? Bahwa niatkan saya hari ini cuma mengaji karena lillahi ta'ala. Apakah perlu niat ini setiap apapun niat terus dilafazkan supaya ada keikhlasan di dalamnya? Kira-kira itu aja. Terima kasih. Baik, insyaallah ya. Pertanyaannya luar biasa. Baik, yang pertama berkaitan tadi ya, betul itu kaitannya dengan ayat tadi di surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah telah menciptakan nafas jiwa ini dengan penyempurnanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah juga ciptakan dari penyempurna itu antara ada dua dorongan tadi, dorongan baik dan dorongan buruk. Nah, sehingga ulama itu merinci dari dorongan baik ini muncul dari kolbu, dari hati. Adapun dorongan buruk itu dari nafsu, emosi, sumbernya dari akal. Betul, dari pikiran. Nah, adapun bagaimana kita memfilternya, maka kita utamakan untuk menata kolbu. Sehingga Nabi SAW bersabda, ala fil jasadi mudghah, gitu. Dalam satu tubuh ini yang menjadi remote kontrolnya, yang menjadi manajernya, gitu. Dalam diri kita itu ada satu gumpal daging, kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kullu wa idzal fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau satu organ itu baik, maka baik juga seluruh tubuh kita dari atas sampai bawah. Kalau organ itu buruk, maka buruk juga, gitu ya. Nah, buruk di sini baik buruk secara maknawi maupun secara harfi. Artinya buruk secara, ulama di sini banyak menjelaskan buruk secara nafas, ya. Artinya buruk secara perawatan rohaniyahnya, kolbunya. Bukan berarti sekarang punya sakit liver mempengaruhi, tidak. Tapi hatinya dipenuhi dengan nuqtah, ya, dengan titik hitam yang disebabkan oleh kemaksiatan. Nah, maka itu dapat mempengaruhi terhadap dorongan-dorongan yang buruk tadi. Nah, jadi yang harus kita utamakan untuk memfilter segala sesuatu yang dapat menghambat daripada dorongan-dorongan baik adalah kita atur hati kita. Karena hati itu sebagai remote kontrolnya. Dan hati itu identik dengan ruh kita, ruhaniyah. Kita mendidik dan menata hati kita sama dengan meluruskan ruh kita, ya. Karena ruh yang baiklah yang diterima oleh Allah. Nah, bagaimana cara mendidik ruh? Kita tidak bisa melihat ruh, sedangkan pengetahuan kita terhadap ruh sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit sekali kata Allah. Nah, yaitu dengan cara mendidik dan membersihkan kolbu hati kita, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, niat, berkaitan dengan niat. Nah, perlukah dilafazkan? Nah, sebetulnya niat itu ya cukup kesengajaan hati kita berkehendak, maka itu sudah sah untuk menjadi niat di hati saja. Adapun
menurut Imam Syafi'i itu niat, ada yang melafazkan niat yaitu sekedar untuk memperkuat saja bahwa pada saat itu kita melakukan sesuatu. Misal ketika kita akan membaca Al-Quran, saya niat membaca Al-Quran ya, kita itu untuk meyakinkan saja bahwa hanya untuk membaca Al-Quran, tidak untuk membaca Al-Quran dan mengharapkan yang di dapur. Seperti itu mungkin ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh iya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.